Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh dipertemukan dalam Bina Iman secara online. Kami memohon berkat Tuhan di dalam membaca firman-Mu dan juga merenungkannya, supaya diberi hikmat Tuhan untuk boleh mengerti serta menerapkannya dengan setia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita simak firman Tuhan yang kita baca dari surat Efesus pasal 6. Secara khusus kita perhatikan ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Perikop yang akan kita baca ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul perlengkapan rohani, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17 secara khusus. Namun saya hanya akan membacakan yang menjadi ayat nats kita dari ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya tentara yang membutuhkan dan harus menggunakan seluruh persenjataannya, yaitu senjata perang. Demikian juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Allah diibaratkan seperti tentara, seperti prajurit dalam menghadapi perang dalam tanda kutip. Perang bukan secara fisik, tetapi perang kita adalah secara rohani, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, yaitu kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Kita juga membutuhkan senjata, yaitu perlengkapan Allah, senjata perlengkapan Allah. Nah, seperti halnya tentara, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang tidak akan bisa melawan musuhnya jika tanpa mengenakan senjata. Contohnya, kita pun sebagai orang yang percaya juga tidak akan bisa menang melawan kuasa kegelapan atau melawan kuasa iblis. Tanpa apa? Tanpa perlengkapan senjata Allah, tidak akan mampu melawan kuasa atau roh kegelapan. Jika tentara, dalam hal ini sebagai contoh konkret, yaitu angkatan udara, di dalam menghadapi musuhnya, di dalam menjalani peperangannya supaya menang, namanya Tentara Nasional Indonesia dari Matra Angkatan Udara, ya harus menggunakan perlengkapan perangnya. Apa diantaranya? Bisa pesawat tempur, pesawat jet, atau bisa helikopter
yang juga diperlengkapi dengan senjata entah itu mungkin senjata berat atau senjata yang ringan yang bisa dibawa di pesawatnya itu, yang sewaktu-waktu jika dibutuhkan bisa dipakai untuk mengebom sasaran dari musuhnya tersebut. Dalam segala hal kita bisa menang kalau kita tidak hanya pandai memiliki strategi, tetapi kita juga punya persenjataan. Demikian juga anak-anak Tuhan di dalam menghadapi lawan yang tidak terlihat. Bisa jadi orang Kristen menghadapi lawan yang kelihatan, yaitu orang yang tidak suka, orang yang benci dengan mereka. Tetapi di luar itu juga ada pergumulan, yaitu secara rohani, secara iman. Kita menghadapi kuasa kegelapan yang tidak nampak namun nyata, yaitu kuasa iblis. Karena iblis bisa menggunakan cara apapun untuk apa? Menjatuhkan iman kita, menggoda kita. Seperti ketika Tuhan Yesus mengajak para muridnya, ada beberapa yang diajak naik ke bukit untuk berdoa. Tuhan Yesus mengatakan apa, saudaraku? Ya, berjaga-jagalah senantiasa dalam doamu, supaya si iblis itu jangan menjatuhkan dirimu, jangan menyeret kamu ke dalam pencobaan. Nah, disinilah kita juga diajak oleh Rasul Paulus ketika mengingatkan jemaat Tuhan di mana? Di kota Efesus. Secara khusus pasal 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-13 yang tadi kita baca, yang kalau kita teruskan pada ayat yang berikutnya 15, 16, 17 itu sangat jelas berbicara perlengkapan apa saja yang perlu dibawa sebagai orang percaya, perlengkapan apa saja yang perlu dikenakan, yang harus kita miliki, yaitu kita berikat pinggang. Apa ikat pinggang kita? Kebenaran. Kita harus berada di rel yang benar, jalan yang benar, jalan yang lurus, seturut dengan kehendak Tuhan, titah Tuhan. Itu yang harus kita jalani, supaya kita tidak belok kanan, tidak belok kiri, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak ragu akan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita juga diibaratkan seperti tentara yang memakai baju sirah. Baju sirah kita apa? Yaitu keadilan. Itu yang menjadi baju sirah kita. Sebagai orang percaya harus hidup adil. Adil terhadap semua orang. Tidak boleh pilih-pilih kasih. Tidak boleh tebang pilih. Adil terhadap siapapun. Di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita melakukan sesuatu, harus sama. Mengasihi yang satu, ya harus mengasihi yang lain. Mengasihi saudara seiman, ya mengasihi orang lain. Sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan juga senjata yang harus kita pakai. Yang lainnya, yaitu diibaratkan kalau tentara memakai sepatu bootnya, sepatu yang dari kulit yang bagus, sehingga bisa melindungi kaki dan membuat kaki itu bisa tegak untuk berjalan. Kita harus memakai kasut. Kasutnya apa? Kerelaan, yaitu kesediaan dengan sukacita, dengan sukarela. Untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Injil itu harus kita beritakan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dan berjumpa dengan siapapun. Memberitakan Injil memang tidak harus selalu dengan khotbah, menceramai, memberikan penjelasan ini itu dan sebagainya. Tetapi memberitakan Injil kasih Allah itu bisa dengan perbuatan nyata kita yang tidak membeda-bedakan. Kalau kita menolong si A, kita yang menolong si B. Kita menolong saudara kita seiman, kita juga menolong saudara kita yang lain. Karena di sanalah
kita juga diingatkan untuk apa? Mengasihi sesama manusia. Itu bagian dari hukum kasih yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya itu. Supaya mengasihi sesama manusia seperti apa, saudaraku? Iya, betul. Seperti diri kita sendiri. Kalau kita ingin dikasih orang lain, mari kita mengasihi orang lain. Sebab tidak ada di antara kita yang ingin dijauhi, dibenci, dan tidak dikasihi oleh orang lain. Pasti kita semua ingin dikasihi. Mari kita juga harus memberlakukan kasih bagi orang lain, supaya mereka merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita, sehingga hidup kita bisa menjadi damai, bisa berdamai dengan orang lain di dalam kasih yang tidak membeda-bedakan itu. Kalau kita membeda-bedakan kasih, akan timbul iri, akan timbul ketidaksukaan, akan timbul kebencian, atau akan timbul masalah dalam segala hal atau dalam segala keadaan. Kita juga diingatkan untuk apa? Menggunakan perisai. Tentara juga pakai perisai, tameng seperti itu. Kalau kita, perisainya apa? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Itulah dari definisi yang ada di dalam kitab Ibrani, mengingatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menggunakan perisai iman. Supaya apa? Yaitu dapat memadamkan panah api si jahat. Kalau kita memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan memiliki pendirian yang kuat. Sekali kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sekali kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu akan kita pegang sampai Maranatha. Dan juga kita memegang kehendak Tuhan, ajaran Tuhan, sabda Tuhan, yaitu untuk mengasihi sesama kita manusia. Rasanya damai kalau kita tuh bisa hidup dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Tidak hanya teman kita, saudara kita, orang dekat kita, bahkan mengasihi musuh kita. Itu yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Juga saudaraku, kita harus menggunakan yaitu ketopong atau topi, topeng, pelindung dari wajah itu. Dan juga apa? Pedang roh, yaitu Roh Kudus Tuhan. Ketopong kita adalah ketopong keselamatan. Kita menggunakan atau menerima tepatnya keselamatan yang Tuhan berikan sebagai orang-orang yang dianugerahi keselamatan. Kita bersyukur karena kita mengimani, menyadari bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah yang kita kenal dengan istilah sola gratia. Jadi keselamatan itu tidak bisa diperoleh hanya mengandalkan amal baik, perbuatan baik kita. Karena kita manusia yang lemah, kita membutuhkan Tuhan yang kuat supaya kita dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan juga kita harus menggunakan pedang roh, yaitu Roh Kudus Tuhan yang menjadi senjata kita. Karena Roh Kudus itu yang akan membimbing kita kepada hidup yang penuh damai, membimbing kita kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang bisa melawan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mereka tidak akan mampu menyentuh kita, mereka tidak akan bisa menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak memiliki relasi pribadi yang intim, yang baik dengan Tuhan, kita akan mudah jatuh. Kita yang sudah dekat dengan Tuhan saja juga bisa jatuh, apalagi kita jauh dari Tuhan. Mari
kita terus berpegang teguh pada iman percaya kita, pada apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita terus bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat beraktivitas, Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang untuk memohon kasih karunia-Mu, Tuhan, yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami tetap teguh berpegang pada iman percaya kami untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, supaya kasih-Mu boleh dirasakan oleh sebanyak mungkin orang yang Tuhan berjumpakan dengan kami dimanapun dan kapanpun dan siapapun mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.